Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Erlangga. Ketemu lagi dengan saya, Selamat Wibowo. Hari ini kita akan belajar perbandingan trigonometri, khususnya untuk kalian yang kelas 10. Nah, semoga kalian semuanya tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Mari kita mulai. Ya, kita akan mulai perbandingan trigonometri. Dalam sebuah segitiga siku-siku, misalnya segitiga ABC dengan siku-siku DB, kita menentukan sebuah sudut, misalnya sudut alfa di sini. Maka di depan sudut alfa ada sisi, kita sebut dengan depan. Kemudian alfa ada sudut di sampingnya, kita sebut dengan samping. Dan sisi miringnya kita sebut dengan sisi miring. Nah, ada penentuan fungsi trigonometri atau perbandingan trigonometri, yaitu sin alfa itu depan per miring. Kemudian cos alfa samping per miring. Kemudian tan alfa depan per samping. Ya, jadi mudah diingat ya untuk kalian. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, untuk sudut-sudut tertentu 0, 30, 45, 60, dan 90 itu angkanya mudah. Nah, sehingga kita sebut dengan sudut istimewa. Sin 0 derajat 0, 30 setengah, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 91. Untuk cos tinggal dibalik. Cos 0, 1, 30 setengah akar 2, 45 setengah akar 2, 60 setengah, dan 90. Untuk tan berbeda, mulai dari 0, sepertiga akar 3, 1, akar 3, dan tak terhingga atau tak terdefinisi. Oke, dengan mengingat hal tersebut, marilah kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang akan kita bahas. Nah, soalnya seperti ini. 3 orang anak akan berangkat ke sekolah dengan posisi rumah dan sekolah sebagai berikut. Nah, ini sekolahnya, ini rumah Ani, titik P, ini rumah Budi dan Chandra, titik R, kemudian ini ada gardu, titik G. Nah, ini siku-siku di G, dan ini siku-siku di titik P. Nah, jarak S ke G 400 meter. Ini dari rumah ke gardu itu 400 meter. Yang lainnya tidak diketahui sehingga nanti kita harus menghitung dengan perbandingan trigonometri. Nah, Ani melewati gardu terus ke sekolah. Ani berangkat tidak langsung ke sini, tapi mampir ke gardu dulu, lewat gardu kemudian berangkat ke sekolah. Kemudian Budi melewati gardu terus ke sekolah. Ini satu orang Budi ke arah gardu kemudian ke sekolah. Kemudian Chandra melewati rumah Ani ke sini kemudian ke sekolah. Nah, mereka berangkat pada waktu dan kecepatan yang sama pada pukul 6.05 dengan kecepatan 50 meter per menit. Nah, dan pertanyaannya, sekolah masuk 6.30. Nah, pertanyaannya, adakah yang datang terlambat dan siapa? Oke, kita akan menggunakan perbandingan trigonometri untuk menghitung. Kita mulai. Ya, sebelum kita mulai, kita berikan catatan atau bantuan pendekatan. Akar 2 itu 1,41, akar 3 itu 1,73, dan akar 6 2,45. Ini kita gunakan karena kita akan menghitung jarak secara tepat. Oke. Nah, yang pertama jarak kita akan menghitung semuanya ya, semua sisi yang belum ketahui. Jarak gardu ke rumah Ani. Nah, dari gardu G ke rumah Ani. Nah, ini kita menggunakan fungsi tan karena yang sampingnya diketahui, depannya ditanyakan. Oke, kalau begitu tan alfa, karena alfa sama dengan 60 nih,
alfa sama dengan 60, maka tan alfa sama dengan tan 60. Nah, tan alfa itu depan per samping, PG per SG. Nah, tan 60 itu akar 3. Sehingga PG per 400, ini 400, sama dengan akar 3, sehingga PG sama dengan 400 akar 3, atau pendekatannya 692 meter. Oke ya, cukup jelas. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak rumah Ani ke rumah Budi dan Chandra dari P ke R. Nah, tan beta, ini ada sudut beta, itu betanya sama dengan 45, sehingga tan beta sama dengan tan 45. Tan beta itu depan per samping, yaitu PG per PR. Tan 45 yang tadi itu sama dengan 1. Sehingga PR sama dengan PG. Sehingga PR sama dengan PG-nya tadi sudah dihitung. 400 akar 3 juga sama dengan 693 meter. Oke, lanjut. Jarak gardu ke rumah Budi dan Chandra dari sini ke sini. Nah, kita menggunakan kosinus, ya, kosinus dari sudut beta, karena yang diketahui adalah samping per miring. Sampingnya PR sudah tahu, kemudian ditanyakan adalah RG. Sehingga PR per RG sama dengan cos 45 tadi setengah akar 2. Sehingga GR sama dengan PR, ini dibalik ya, akar 2 per 2 dikalikan menjadi 2 per akar 2. Nah, sehingga GR sama dengan PR-nya tadi 400 akar 3, kemudian kali 2 akar 2 per akar 2. Kita kalikan akar 2 per akar 2, ini, ya ini akar 2 kali akar 2, itu menjadi 2, kemudian 2-nya hilang dengan ini, maka akar 3 dengan akar 2 menjadi akar 6, maka menjadi 400 akar 6, atau kira-kira sama dengan 980 meter. Ini 980 meter. Oke, lanjut. Jarak rumah Ani ke sekolah langsung dari pojok sini. Nah, ini kita menggunakan cos juga, karena ini samping yang mudah dengan sisi miring. Nah, sehingga cos alfa sama dengan SG, ya, SG per PS sama dengan cos 60 setengah, sehingga PS 2 kali SG. Kalau begitu PS-nya, SG-nya 400 kali 2 jadi PS-nya 800 meter. Oke, semua sisi ternyata bisa kita hitung dengan bantuan perbandingan trigonometri. Nah, sebelum kita akan menghitung berapa jarak masing-masing yang ditempuh, maka kita pasang dulu ya. Tadi SG-nya 400 diketahui, kemudian G ke R 980, kemudian P ke R 693, kemudian S ke P 800. Nah, kita akan menghitung jarak dan waktu tempuh Ani ke sekolah. Oke, jaraknya Ani itu kan tadi dari P ke gardu ke sekolah. Jadi PG ditambah SG. Maka 693 ditambah 400, maka 1093 meter. Waktu yang ditempuh itu jarak dibagi kecepatan. Tadi kecepatannya 50, jaraknya 1093, maka dapatnya waktunya adalah 2186. Jadi kira-kira 21 menit 52 detik. Oke. Nah, kemudian jarak dan waktu tempuh Budi. Budi tadi dari R langsung ke gardu, langsung ke sekolah. Jadi RG ke GS. Maka 980
ditambah 400, maka 1380 meter. Nah, waktu itu jarak perkecepatan. Nah, sehingga jaraknya 1380 dibagi 50. Maka dapatnya 27,6 menit. Nah, atau 27 menit 36 detik. Oke, lanjut. Jarak tempuh dan waktu Chandra. Nah, jarak Chandra tadi dia berangkat dari R menuju ke rumah Ani dulu, lewat rumah Ani dulu, kemudian ke S. Maka RP ditambah PS, yaitu 693 ditambah 800, itu kita mendapatkan 1493 meter. Nah, waktu tempuhnya, jarak perkecepatan, jaraknya 1493 per 50, maaf, salah ketik, itu sama dengan 2986 atau 29 menit 52 detik. Oke, jadi tadi Ani 21 menit 52 detik, kemudian Budi 27 menit 30 detik, 36 detik, dan Chandra 29 menit 52 detik. Oke. Nah, mereka berangkat pukul 6.05 dan sekolah masuk 6.30. Agar tidak terlambat, mereka harus mencapai sekolah paling lambat 25 menit. Sedangkan tadi waktu tempuh Ani adalah 21 menit 52 detik, sehingga Ani tidak terlambat. Nah, waktu tempuh Budi ternyata 27 menit 30 detik. Jadi terlambat 2 menit 36 detik. Nah, kemudian waktu tempuh Chandra 29 menit 52 detik. Jadi Chandra juga terlambat. Nah, tentunya kalau kalian mengalami hal seperti itu, nah berangkatnya tinggal dipercepat. Nah, kalau misalnya mereka berangkat jam 6.00, maka semuanya tidak ada yang terlambat. Karena Chandra itu terlambat 4 menit 52 detik. Nah, kalau berangkatnya mereka jam 6 tepat, maka mereka tidak terlambat. Oke, mudah-mudahan kalian juga anak-anak yang disiplin, yang tidak pernah terlambat sekolah. Sukses selalu buat kalian. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu kalian menguasai materi trigonometri, juga memotivasi kalian untuk tidak terlambat. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.